Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ibadah kita pada saat pagi hari ini boleh memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, pagi ini kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah mati, Engkau hidup dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Saat ini Bapa, kiranya Engkau akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sementara kami beribadah, Engkau akan bekerja untuk setiap kami. Urapi setiap kami yang berbagian di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami yang hadir, yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau akan melawat kami. Terima kasih ya Tuhan, kuasai hidup kami, kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dengan fokus dan kami rindu. Kami dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, mari kita bersuka bersama untuk Tuhan kita. Haleluya. Dalam hidupku, kuasa-Mu selalu menghancurkan kutuk.
Tuhan ya Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah lebih dalam lagi, mau menyembah lebih tinggi lagi ya Tuhan. Besar setiamu nyata di hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Lukiskan indahnya
Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kami, karena kami bersama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur oleh karena pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Engkau telah menyelesaikan, menebus setiap dosa manusia. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami membutuhkan pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, agar kami terus boleh dapat melanjutkan misi yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami, bekerjalah secara luar biasa, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih tim musik yang sudah membawa kita lebih dalam lagi dalam penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kemenangan, bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Dan saya memberikan judul pada pagi hari ini dengan tema besar kenaikan Yesus ke surga. Judulnya adalah bukan berkat sesaat. Bukan berkat sesaat, artinya berkat yang kita terima pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah berkat yang luar biasa, berkat yang tanpa akhir, dan berkat yang kekal. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan sudah selesai. Sudah selesai itu berarti setiap pekerjaan, setiap misi yang dikerjakan di dalam dunia ini sudah dikerjakannya dengan amat sempurna. Di dalam kehidupannya Tuhan Yesus juga melakukan berkeliling, menyembuhkan, mencelikan mata yang buta, membuat orang bisu menjadi bisa berbicara. Itu semua dikerjakan oleh karena kasih dan misi yang harus diselesaikan di dalam dunia ini. Dan hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, dan itu adalah bukti nyata akan kuasa dan kemuliaannya, karena Dia berasal dari surga. Kuasa dan kemuliaannya membuktikan bahwa Dia adalah Mesias dan Raja. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Mesias dan Raja. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari surga dan Dia datang ke dalam dunia. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23. Dan Tuhan Yesus meninggalkan dunia pula dan pergi ke Bapa kembali. Yohanes 16 ayatnya yang ke-28. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus melanjutkan misinya kepada murid-muridnya, memberkati murid-muridnya, supaya para murid-murid ini melanjutkan misi yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus.
kepada mereka semua. Murid-murid ini sudah dipilihnya dan hidup bersama-sama dengan dia pada waktu pelayanannya di bumi. Para murid ini dipilih, diutus, dan diberkati, diberi kuasa untuk melanjutkan misi untuk penyelamatan manusia yang ada di bumi ini. Peristiwa kematian dan kebangkitannya telah disaksikan sendiri oleh murid-muridnya, termasuk pengajarannya, pemberitaan firman-Nya, apa yang dikerjakannya, membuat mujizat-mujizat dan kuasanya ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu adalah peristiwa yang penting bagi setiap kita, orang-orang percaya. Kita meyakini bahwa pekerjaannya bahkan seluruh pekerjaannya telah diselesaikannya dengan sempurna. Sekali lagi, seluruh karyanya di dalam dunia ini sudah dikerjakannya dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini terangkat ke surga di dalam Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Mari kita akan membaca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Setelah hitungan ketiga, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, haleluya. Di sini saya mengambil ada dua bagian yang diberikan kepada para murid. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga memberi dua bagian kepada murid-muridnya. Yang pertama yaitu di ayatnya yang ke-50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Memberkati mereka, para murid termasuk Lukas yang ada di dalamnya, bukan hanya mencatat, tetapi Lukas melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga dan memberkati murid-murid dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Yang pertama adalah ia memberkati mereka. Berbicara tentang berkat, siapa di antara kita yang tidak mau berkat?
Saya melihat tidak ada yang mengangkat tangan. Itu artinya kita semua membutuhkan berkat. Amin. Amin. Penting bagi setiap orang percaya untuk menerima berkat. Berkat bukan berkat yang tanpa akhir, tetapi berkat yang kekal. Berkat yang terus-menerus diberikan kepada setiap orang percaya, bukan berkat sesaat. Inilah yang diberikan kepada para murid pada waktu itu, dan sampai sekarang masih berkat itu masih tetap ada dan menyertai di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berkat sesaat. Berkat Tuhan atas kehidupan bagi setiap orang percaya adalah sangat-sangat penting sekali. Dan Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita apa sih berkat itu. Berkat, saya mencatat di sini, dan bahasa Yunaninya adalah eulogia, artinya suatu karunia yang membuat pekerjaan kita berhasil. Berkat itu artinya karunia dari Allah Bapa yang membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Dan arti yang kedua adalah berkat itu adalah penyertaan Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, bersama siapa kita sedang berada, di situ penyertaan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang percaya. Dan itu artinya berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, bukan berkat sesaat. Arti berkat berikutnya adalah pemberian Allah. Berkat itu adalah, sekali lagi, pemberian Allah berupa kekuatan, berupa penyertaan tadi ya. Dan ada lagi pemberian Allah berupa kuasa. Itu dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, aku memberikan kuasa kepadamu. Ya, misi Kristus ada di dalam dan melalui kehidupan percaya, orang percaya. Dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, sekali lagi, bukan berkat sesaat. Berkat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya dan kepada setiap kita, kepada saya dan saudara, itu memberikan dampak yang luar biasa. Mengapa dikatakan bukan berkat sesaat? Karena dampaknya itu bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus memberkati mereka dan terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu, tetapi pada saat ini pun berkat Tuhan masih terasa dan menyertai kehidupan orang percaya, yang menjadi kehidupan mereka berdampak luar biasa di dalam kehidupan kekristenan. Dan Tuhan Yesus memberikan berkat-berkatnya itu supaya para murid bisa fokus kepada misi yang sudah dipercayakan kepada para murid, juga kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam melayani Tuhan pada saat-saat ini, kita juga membutuhkan berkat-Nya. Berkat itu berarti penyertaannya, sehingga ketika kita melayani Dia, kita
di dalam pelayanan kita juga membutuhkan yang namanya berkat, yaitu penyertaan di dalam pelayanan kita, di dalam tugas-tugas misi amanat agung Kristus. Bukan berkat sesaat. Inilah yang menjadi jaminan bagi saya dan saudara yang terkasih dalam Kristus untuk melanjutkan misi Kristus yang sama, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Mari kita akan membaca, melihat bersama-sama di dalam Injil Lukas juga dicatat, dan di dalam Injil Matius pun juga dicatat. Ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bukan hanya sampai pada 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini kita boleh merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kehidupan kekristenan kita berdampak, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Injil Lukas, Injil Matius juga mengatakan hal yang sama. Dan ketahuilah aku, Tuhan Yesus sendiri, menyertai kamu, saya dan saudara senantiasa. Senantiasa ini berlangsung secara terus menerus. Senantiasa ini berarti bahwa selalu ada bersama-sama, tidak ada istirahat, tidak ada sela, tidak ada jedanya. Jadi secara terus-menerus penyertaan itu sampai kepada akhir zaman. Dan yang kedua, bagian yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita semua orang-orang percaya adalah bersukacita. Di ayatnya yang ke-52 dan 53, mari kita akan melihat bersama-sama dan saya akan membacakan untuk kita semua. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersukacita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagian yang kedua setelah menerima berkat Tuhan adalah bersukacita. Bersukacita bukan berarti bersukacita dalam hal yang baik-baik, tetapi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, bahkan di masa pandemi ini, kekristenan kita mengajarkan bahwa kita harus tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Walaupun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa bisa dikatakan perpisahan, ya, perpisahan. Itu tidak membuat mereka menangis, terseduh-seduh, bersedih berhari-hari meratapi kepergian Tuhan Yesus ke surga. Tidak, tetapi mereka sujud menyembah. Mereka bersukacita dan memuliakan Allah. Mengapa demikian? Karena ada berkat yang sudah mereka terima, bukan berkat sesaat. Kalau dulu sebelum
saya berhenti bekerja, pertama kali meninggalkan anak di rumah. Tentunya itu adalah hal yang termasuk peristiwa perpisahan, dan di situ anak menangis-nangis, ya, menangis terseduh-seduh, minta ikut, minta bahkan mengancam, minta dibelikan ini, kalau mama pergi aku harus dibelikan ini supaya aku bisa diam di rumah. Tidak demikian dengan para murid. Ketika meninggalkan para murid-murid bersukacita. Itulah hebatnya Tuhan Yesus yang tinggal dan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan berkat, dan berkat yang sukacita. Peristiwa perpisahan ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuat para murid sujud menyembah kepada Tuhan. Ini adalah ekspresi yang terlihat di dalam wajah para murid-murid, dan itu ditunjukkannya karena meluap dari dalam hatinya, tidak berpura-pura, bersukacita di dalam Kristus Yesus. Tidak ada kepura-puraan, sukacita yang tulus, benar-benar sukacita yang keluar dari dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang sujud menyembah, berbicara tentang penyembahan, ini adalah kunci. Sekali lagi, ini adalah kunci di mana kita, saya dan saudara bisa masuk ke dalam pintu, masuk melalui pintu, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sujud menyembah, biarlah kehidupan kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang dikasihinya, memiliki penyembahan sejati. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa kita ini adalah penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, kita bisa masuk dan menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena berkat yang Tuhan berikan sebelum terangkat ke surga adalah berkat yang kekal, berkat kekal tanpa akhir, bukan berkat sesaat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun kondisi kita pada saat ini, pandemi yang masih belum berakhir, sudah berjalan 1 tahun lebih, tetapi harapan itu masih jauh sekali. Namun di sini, ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita menerima berkat-berkat yang sudah diberikan kepada setiap kita, kita harus tetap bersukacita dalam setiap kondisi apapun. Seorang penyembah adalah seorang yang menjaga hatinya, menguasai perkataannya, menguasai lidahnya dari kata-kata yang tidak berkenan, dari kata-kata negatif, dari kata-kata kotor. Seorang penyembah mampu dan sanggup menekan emosinya, sehingga emosi itu tidak meluap-luap. Ketika kita bisa menjaga hati, menguasai lidah kita, menekan emosi kita, kita menikmati berkat itu 100%. Berkat Tuhan itu tanpa ada diskon, tanpa ada potongan apapun. Kita bisa menikmati berkat yang
luar biasa dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, kunci untuk masuk di dalam hadirat Tuhan adalah penyembahan. Dan para murid mengajarkan kepada kita semua untuk sujud menyembah, memuliakan Dia, karena ada sukacita yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Demikian juga harapan kami, saya dan saudara, kita akan tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang ada pada kita. Sekalipun kita masih beribadah secara online, masih dalam situasi pandemi ini, kita harus tetap bersukacita. Sekali lagi, dalam kondisi apapun kita sanggup untuk menerima berkatnya dan tetap bersukacita. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan berkat sesaat yang menjadi jaminan kita untuk melanjutkan misi Yesus Kristus yang masih belum selesai. Nabi Yesaya juga mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Demikian juga setiap sidang jemaat yang ada pada pagi hari ini, juga yang ada di rumah, mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, "Aku ini Tuhan, utuslah aku." Supaya kita semua sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan melanjutkan misi Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Misi Kristus akan dilanjutkan sampai Tuhan Yesus kembali datang kali yang kedua. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita bergantung hanya kepada Tuhan, bergantung pada berkat-berkat-Nya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menerima bukan berkat sesaat, tetapi berkat yang kekal yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, "Hidupku adalah penyembahan." Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Melalui penyembahan di dalam kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan, sukacita Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa melanjutkan misi yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Haleluya. Pujian dan syukur
terbaik untuk Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, dan kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau telah hidup dan Engkau naik ke surga Tuhan. Ada pengharapan dan kepastian di dalam setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami senantiasa terus bergantung dan berharap kepadamu. Saat ini Bapa, kami bersafat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan menolong bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau akan jauhkan dari segala macam sakit penyakit. Mungkin virus corona yang saat ini melanda dunia, bahkan Indonesia. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan akan menghalau virus corona. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau menyertai melindungi ya Tuhan rakyat Indonesia. Karena kami percaya Kau mengasihi Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau akan pulihkan Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu ada di dalam negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kota Jember. Bila Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan untuk kota Jember. Demikian juga dengan Umbul Sari ya Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan gereja-Mu, bahkan jemaat di tempat ini. Berkati Umbul Sari Tuhan, pulihkan Umbul Sari. Bila kemuliaan Allah ada di dalam Umbul Sari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rumah Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat, dan nama Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Apa juga menyerahkan setiap semangat-Mu yang ada Tuhan. Bahkan memberkati kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Bahkan menyertai melindungi mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Lepaskan dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan akan menolong di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus.
dalam tanganmu. Biarlah Tuhan akan berkati rumah Tuhan di tempat ini, memberkati tetangga kanan kiri kami di gereja puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, bela kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa melimpah atasmu, dan bela kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan bela oleh Tuhan kuasa Roh Kudus, kita terus diingatkan, kita terus dibimbing, kita terus ditolong oleh Roh Kudus, dan biarlah hidup kita menjadi berkat, dan hidup kita diberkati mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mengenali firman-Mu, dan kamu bisa mengetahui tiap-tiap-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Inilah hidupku Tuhan. Haleluya. Mengenali firman-Mu, dan kamu juga mengetahui tiap-tiap-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Shalom. Tetap semangat, terus jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.